Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ferdiana, SIKOM MBKOM. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Pahlawan 12, Sengaliat, Bangka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu sekaligus menjadi bidang saya, yaitu komunikasi antar pribadi. Mata kuliah komunikasi antar pribadi ini diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi semester 2 dengan kode IKM 210 dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek komunikasi antar pribadi, mulai dari konsep dasar dan karakteristik komunikasi antar pribadi, proses dan unsur komunikasi, konsep diri dan persepsi, pesan verbal dan nonverbal, emosi dan empati, konteks budaya dalam komunikasi, komunikasi dalam relasi keluarga dan pasangan, konflik antar pribadi, etika komunikasi, hingga keterampilan komunikasi efektif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori komunikasi antar pribadi secara konseptual, tetapi juga mampu menganalisis berbagai fenomena komunikasi dalam kehidupan personal, sosial, maupun profesional. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk menerapkan konsep dan keterampilan komunikasi antar pribadi secara efektif, etis, dan reflektif dalam berbagai konteks relasi personal maupun profesional. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk menerapkan konsep dan keterampilan komunikasi antar pribadi secara efektif, etis, dan reflektif dalam berbagai konteks relasi personal maupun profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Ilmu Komunikasi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, 2, 3, dan 4 dan telah tertuang dalam RPS serta telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta gugus pengendali mutu program studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai meliputi CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, ruang lingkup, dan karakteristik komunikasi antar pribadi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses, unsur, dan dinamika komunikasi antar pribadi dalam berbagai konteks relasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran persepsi, emosi, dan budaya dalam komunikasi antar pribadi. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi antar pribadi secara efektif, etis, dan reflektif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang dapat diunduh dan diakses di e-kampus Institut Pahlawan 12, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan pendekatan student-centered learning menggunakan metode penjelasan konsep, diskusi interaktif, studi kasus, dan refleksi. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi slide presentasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai fenomena komunikasi antar pribadi yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Selain menggunakan referensi dari para ahli seperti Joseph Adevito, Julia T. Wood, Adler Rothman, pembelajaran ini juga mengintegrasikan hasil penelitian dan karya ilmiah saya sebagai dosen. Beberapa materi pembelajaran menggunakan artikel jurnal hasil penelitian saya mengenai komunikasi perempuan pekerja dalam relasi keluarga, serta buku referensi yang saya tulis sendiri yang berjudul Komunikasi Interpersonal Perempuan Pekerja dalam Relasi Keluarga, Teori, Dinamika, dan Strategi Adaptasi Peran Ganda. Selanjutnya, pada aspek interaction, pembelajaran dalam mata kuliah ini menekankan adanya komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya menerima materi, tapi juga terlibat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, analisis kasus, penyampaian pendapat, serta refleksi terhadap pengalaman komunikasi yang mereka alami. Melalui proses interaksi tersebut, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun argumen akademik, dan memahami bahwa komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran pesan, makna, dan hubungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbukaan diri, empati, kepercayaan, dan konteks sosial. Pada aspek asesmen,
Sistem penilaian dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat perkembangan pemahaman mahasiswa. Bentuk penilaian formatif dilakukan melalui diskusi kelas, pertanyaan pemantik, kuis, analisis studi kasus, dan tugas refleksi individu. Pada pertemuan ini, mahasiswa diberikan studi kasus mengenai dinamika komunikasi dalam relasi keluarga dan pasangan, dan mahasiswa diminta untuk menganalisis bagaimana keterbukaan diri, kepercayaan, empati, dan pola komunikasi memengaruhi kualitas hubungan interpersonal berdasarkan teori yang telah dipelajari. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir proses pembelajaran melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas presentasi, serta analisis kasus komunikasi antar pribadi. Penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, tapi juga kemampuan dalam menerapkan teori, menganalisis fenomena komunikasi, menyusun argumentasi akademik, serta memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan komunikasi antar pribadi. Baik, berikutnya adalah proses pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan materi pertemuan ke-7 mengenai komunikasi dalam relasi keluarga dan pasangan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, ada yang masih ingat tentang pertemuan kita kemarin yang kita bahas di pertemuan yang ke-7, kalau nggak salah kita bahas tentang konteks budaya dalam komunikasi antar pribadi. Siapa yang bisa mengulang penjelasan mengenai hal tersebut? Saya ingat dulu. Oke, Adel, silakan Adel. Jadi gimana Adel? Bahwa budaya dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara seorang berkomunikasi, baik dalam menyampaikan pesan maupun memahami orang lain. Oke, baik. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu buat Adel karena semua. Jadi yang jelas memang setiap individu kan membawa latar belakang yang berbeda-beda, terutama budayanya, kemudian nilainya dan pengalaman, dan ini menyebabkan orang akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang ke-7, yaitu bagaimana komunikasi itu, terutama komunikasi antar pribadi yang terjadi antara relasi keluarga dengan pasangan. Oke ya, kita siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, baik ya. Sebelum itu Ibu mau menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi supaya nanti kita lebih paham. Kira-kira nanti setelah kita kuliah ini kita akan mendapatkan apa aja, terutama kalian sebagai mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih tentang komunikasi antar pribadi dalam relasi pasangan dan keluarga. Nah, tujuannya nanti kita harapkan mahasiswa di sini mampu menganalisis dinamika komunikasi dalam relasi keluarga dan dengan pasangannya dengan konsep komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua, nanti mampu merefleksikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin ya, kalian semua kan pasti punya keluarga, yang punya pasangan atau calon pasangan nantinya. Karena kita tahu di Bangka Belitung sendiri tuh angka tingkat perceraian itu cukup tinggi. Itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya atau minimnya komunikasi atau pengetahuan komunikasi antar pribadi. Nah, tentu saja melalui pembelajaran ini nanti diharapkan yang pertama, kalian tidak hanya paham teoritis, tapi kalian juga paham konsep komunikasi antar pribadi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, mampu nanti melihat bagaimana sih komunikasi itu membangun kedekatan dan kepercayaan. Dan yang ketiga, kalian nanti akan mampu meningkatkan kualitas hubungan interpersonal yang menjadi kunci bagaimana nanti komunikasi antar pribadi antar kalian, terutama dengan keluarga maupun pasangan itu akan terbangun dengan baik. Oke, baik, sebelum kita masuk ke inti utama materi kita, saya mau mengajak mahasiswa kira-kira ini bercerita tentang pengalaman dulu ya, tentang komunikasi antar pribadinya. Kalau kalian ada masalah, misalnya masalah itu mungkin seputar masalah pribadi, entah itu masalah pekerjaan, entah masalah hati dan sebagainya, atau apapun lah itu ya, kira-kira kalian mau bercerita kepada siapa? Teman. Terus sama siapa lagi? Oke, siapa lagi satunya? Nah, kira-kira kalau kalian mau menceritakan di antara orang-orang tersebut, itu alasannya karena kalian deket, kalian sering berkomunikasi, atau karena apa? Ada yang bisa jawab di sini? Karena lebih kecil. Oke, siapa? Bintang. Bintang, oke, Bintang. Bintang apa Bintang?
Belum tentu, Bu, karena bisa saja seseorang sering berkomunikasi tetapi tidak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Oke, baik, benar. Jadi memang masalah komunikasi ini ternyata bukan hanya karena kita sering berkomunikasi ya, tapi karena ada rasa percaya kita dengan orang tersebut. Walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu sering komunikasi, tapi kita kan percaya dengan orang tersebut. Maka dari itu komunikasi antar pribadi ini kan kita lihat dari sisi bahwa intensitas komunikasi belum tentu menentukan kedekatan hubungan. Tetapi seseorang dapat berkomunikasi tiap hari, cuma belum tentu juga punya keterbukaan emosional. Jadi kunci utama di sini adalah apa? Keterbukaan. Walaupun komunikasinya tidak terlalu intens, tapi dia terbuka, dia terkomunikasi tidak terlalu sering, tapi dia percaya dengan orang tersebut, maka dari itu biasanya kita akan lebih percaya dan lebih mudah berkomunikasi atau bercerita dengan orang-orang yang punya kedekatan seperti itu. Oke, baik, berikutnya adalah peran penting komunikasi. Jadi keluarga itu kan memang bukan hanya tempat kita menjalankan peran sosial ya, tapi dia menjadi ruang untuk memperoleh dukungan emosional, rasa aman, dan pembentukan identitas diri. Tapi ada tantangan dalam relasi ini atau hubungan ini. Hubungan keluarga maupun pasangan ya, yang berjalan itu tidak selalu bebas hambatan. Kadang-kadang perbedaan pendapat, namanya juga dua orang yang berbeda gitu, laki-laki, perempuan, ayah, ibu, adik, keluarga. Nah, kemudian tekanan ekonomi, ini yang paling sering terjadi. Tekanan ekonomi, perubahan peran, misalnya ibu yang harusnya mungkin mengasuh atau mendidik anak di rumah, tahu-taunya harus bekerja juga atau menjadi tunggung keluarga, itu juga masuk ke dalam perubahan peran. Kemudian kesibukan pekerjaan, semakin sibuk, akhirnya waktu untuk komunikasi dengan keluarganya berkurang. Bahkan perbedaan harapan, ibunya berharap apa, bapaknya berharap apa, atau anaknya berharap apa, ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Maka dari itu, kemampuan komunikasi antar pribadi ini penting untuk menjaga kualitas hubungan. Kalian masih ingat tentang komunikasi antar pribadi yang efektif menurut DeVito? Ingat? Yang pertama, apa yang pertama? Oke, keterbukaan itu artinya kita bersedia membagikan pikiran kita, perasaan kita, kemudian informasi secara jujur dengan orang yang menjadi lawan bicara, terutama dengan yang berhubungan dengan relasi kekeluargaan tadi, pasangan dan sebagainya. Yang kedua apa? Coba. Empati. Empati ini bagaimana kemampuan kita memahami kalau kita di posisi orang tersebut yang kita ajak ngobrol. Misalnya kalau kita ngobrolnya dengan orang tua kita, jadi dengan pasangan kita, kalau dia lagi ngeluh, kita merasakan apa yang dia keluhkan. Jadi kita tidak serta-merta itu ego hanya ingin sebagai posisi kita, tapi kita harus memposisikan diri bagaimana saat itu dia di posisi dia sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, sikap mendukung. Oke, sikap mendukung ini adalah kita memberikan dorongan, penerimaan, kemudian rasa aman kepada lawan komunikasi kita, terutama pasangan maupun keluarga kita. Kemudian yang keempat, sikap positif. Oke, sikap positif ini adalah kita punya pandangan yang positif terhadap orang ini. Jangan berprasangka, jangan berasumsi, jangan belum-belum orang mau ngobrol sama kita, kita langsung mikir, jangan-jangan orang ini nagih utang. Nah, itu kan maksudnya prasangkanya harus positif. Kemudian yang kelima adalah kesetaraan. Jadi pada saat kita berbicara dengan lawan bicara kita, terutama keluarga maupun pasangan, kita harus sama-sama setara. Maksudnya kita tidak menganggap bahwa orang itu lebih rendah dari kita, atau mungkin kita yang minder, kita merasa kita lebih rendah dari orang yang kita ajak berbicara. Oke, baik, kita masuk ke teori ya. Tadi kita udah buka dengan konsepnya, sekarang kita masuk ke teorinya. Jadi, Ibu kemarin melakukan penelitian dan menggunakan salah satu teori komunikasi interpersonal ini, yaitu Social Penetration Theory atau SPT. Nah, teori penetrasi sosial, dia dibuat atau dibentuk oleh Altman and Tyler tahun 1973. Udah lama memang, tapi masih relevan digunakan hingga saat ini. Nah, Social Penetration Theory ini menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi interpersonal atau antar pribadi itu berkembang melalui proses pertukaran informasi yang semakin dalam melalui apa?
Pertama, siapa yang bisa jawab inti dari teori ini? Saya, Bu. Oke, Nazira. Gimana Nazira? Keterbukaan diri. Oke, baik, betul sekali. Self disclosure, keterbukaan diri. Jadi, analoginya kayak bawang nih. Kalian lihat bawang ya. Jadi, manusia itu diibaratkan sebagai bawang yang memiliki beberapa lapisan. Semakin dekat hubungannya, jadi semakin dalam juga lapisan yang kita buka. Jadi, lapisan luarnya, misalnya kita baru kenal, kita akan tanya namanya siapa, kerjanya di mana, hobinya apa, kemudian ngapain aja aktivitas sehari-harinya. Pada saat masuk ke lapisan ke tengah, biasanya kita mulai nyambung nih. Kalau awal kita diajak orang tuh ngobrolnya nyambung, biasanya kita akan mulai tanya-tanya, kamu pengalaman pribadinya pernah apa aja sih? Kemudian kamu agamanya, kita kan nggak mungkin yang langsung nanya agamanya apa. Biasanya akan lebih mendalam ya, mulai dari lapisan luar masuk ke lapisan tengah. Nah, lapisan terakhir informasinya lebih intim atau lebih dalam. Mulai dari harapan kamu, kalau seandainya dia udah mulai menunjukkan ketertarikan, otomatis kan dia akan menjelaskan atau menanyakan tentang harapan kamu kalau hubungan ini dibawa kemana. Kemudian kamu takut, apa yang kamu takutkan dalam hidup kamu? Karena kita biasanya tidak akan menceritakan hal-hal yang kita takutkan, tentang hal-hal yang perasaan-perasaan pribadi itu kepada orang yang tidak kita percaya. Jadi lapisan per lapisan ini memang dia bentuknya adalah bagaimana kita membuka pengalaman kita atau informasi dari luar kita menuju informasi yang paling intim. Nah, tentunya proses perkembangan hubungan interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini ya dia secara bertahap. Yang pertama, kepercayaan meningkat. Jadi rasa aman dan nyaman itu kan muncul dari sebuah hubungan ya. Nanti dia akan meningkatkan keterbukaan diri dalam informasi. Dia akan buka informasi yang dibagikan semakin personal. Jadi mulai dari saya itu ketakutan punya pengalaman masa lalu yang kurang baik begini-begini. Biasanya kan kita nggak mungkin nih cerita ke semua orang. Dia akan menceritakan kepada orang-orang yang sudah mulai dia percaya. Kemudian nanti hubungan akan semakin dekat. Disinilah terbentuk kedekatan, keintiman, dan komitmen mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Nah, memang kritik dari teori ini adalah bahwa teori ini ternyata hanya cocok untuk orang yang baru kenal. Tetapi dalam penelitian yang Ibu lakukan, ini membantah atau mengembangkan teori ini. Karena dia bisa berkembang untuk hubungan yang sudah lama atau hubungan dalam keluarga, suami istri lah istilahnya ya. Jadi bagaimana hubungan ini dia bisa seorang istri misalnya, pada saat Ibu melakukan penelitian ini, penelitiannya terkait dengan seorang ibu-ibu yang bekerja ngelimbang timah atau pekerja informal. Jadi dia kan menghabiskan waktu untuk bekerja mencari timah ya sampai malam, dari jam 2 siang sampai malam kadang-kadang kan. Jadi hubungan dengan keluarga itu kan komunikasinya agak berkurang. Karena apa? Karena ya bapaknya paginya kerja, ibunya kerja juga, ketemunya malam, udah sama-sama capek. Tetapi ya itu tadi, karena komunikasinya kurang, padahal si ibu berharap bapaknya mungkin sama-sama bisa mendengarkan keluhannya, tetapi karena bapaknya mungkin capek juga sehingga tidak mau mendengarkan keluhan, itu kan lama-lama bikin ibunya merasa tidak sesuai harapan, kemudian merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai. Sedangkan bapaknya ternyata dia mungkin menunjukkan perhatiannya salah satunya dengan membenarkan alat-alat yang rusak di rumah. Nah, itu kan menjadi bagian salah satu hal yang menjadi misinterpretasi ya. Jadi kayak bapaknya sebenarnya menunjukkan rasa penghargaannya melalui tindakan, sang ibu maunya didengarkan, akhirnya sama-sama diam, dan inilah yang menyebabkan akhirnya komunikasi yang terjadi itu menjadi renggang. Silent treatment istilahnya zaman sekarang ya. Akhirnya sama-sama diam-diaman, hanya mengerjakan tugas sehari-harinya saja, dan tentunya ini akhirnya terjadilah depenetrasi atau depenetration, penarikan diri. Karena awalnya dia mau cerita, ibunya mau cerita nggak didengerin, akhirnya lama-lama ya udahlah saya nggak mau cerita lagi. Akhirnya pas saya temukan di hasil penelitian itu, ibunya ini lebih banyak ceritanya sama temen sesama pekerja. Misalnya dia habis pulang ngelimbang nih ya, terus karena nggak didengerin sama pasangan yang ngerasa tidak didengarkan, akhirnya dia ceritalah sama teman-teman sesama sepenanggungan istilahnya ya. Jadi sama-sama ngelimbang timah, atau jadi dia cerita dengan teman-temannya yang sesama pelimbang tadi, atau
sama anaknya. Jadi dia lebih terbuka sama anaknya. Cuma yang namanya terbuka sama anak, karena anak juga tidak bisa menanggung beban yang sama ya. Pada akhirnya anak hanya bisa paling mengurangi beban itu melalui bantu-bantu tugas di rumah, nyuci piring dan segala macam. Nah, jadi pada intinya social penetration theory ini mengajarkan atau berisi tentang analogi hubungan yang awalnya dia hanya bisa diterapkan pada hubungan yang baru, tetapi temuan di lapangan, ibu bisa mendapatkan temuan bahwa sebenarnya social penetration theory ini bisa relevan diterapkan pada hubungan yang sudah lama, terutama untuk hubungan dalam keluarga. Oke, baik, tugas kita berikutnya kita diskusi kelompok ya. Coba bagi ruangannya atau teman-temannya jadi 3 kelompok ya. Coba kita bagi. Coba Piar di sebelah sini, tengahnya berapa nih jumlah kita? Oke, bagi 3, berarti 5, silakan diskusi sebentar di sini. Siapa nih bagi kelompoknya? 1 di sini. Oke, baik ya. Saya nanti ada 3 pertanyaan, jadi 3 pertanyaan dan nanti masing-masing kelompok tolong perwakilannya jawab, diskusikan dulu. Yang pertama, kita tentukan dulu kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 ya, biar kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jumlahnya 5. Pertanyaan pertama, faktor, coba dicatat, faktor yang menyebabkan seseorang sulit membuka diri dalam hubungan keluarga atau pasangan. Pertanyaan pertama. Untuk kelompok 2, apakah keterbukaan diri harus selalu dilakukan dalam sebuah hubungan atau tetap pada batas tertentu yang perlu dijaga? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara membangun komunikasi yang lebih sehat dalam hubungan antar pribadi? Oke? Siap ya? Baik, silakan diskusi sebentar, nanti silakan berikan baik, selesai ya diskusinya. Kita mulai ke kelompok yang pertama. Hasil diskusinya bagaimana? Siapa dari perwakilan kelompok pertama yang akan jawab? Izin Bu, saya akan menjawab Bu. Oke, sebutkan nama dulu. Perkenalkan Bu, nama saya Supiarto. Gimana hasilnya diskusi kalian? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, faktor yang menyebabkan seseorang sulit melakukan keterbukaan diri dalam hubungan keluarga atau pasangan adalah karena adanya rasa takut terhadap reaksi orang lain. Misalnya Bu, seseorang takut tidak diterima, takut menimbulkan konflik atau memiliki pengalaman sebelumnya ketika keterbukaan yang dilakukan justru mendapatkan respon negatif. Selain itu, kurangnya kepercayaan dan rasa aman dalam hubungan juga membuat seseorang memilih untuk menyimpan perasaan atau masalah yang dihadapi. Oke, baik, kita kasih plus dulu dong untuk kelompok 1 ya. Jadi kesimpulannya memang dalam sebuah hubungan itu salah satu yang menyebabkan faktor keterbukaan atau tidak adalah faktor psikologis. Jadi rasa takut tidak diterima dan sebagainya ya. Oke, baik, kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang akan menjawab untuk pertanyaannya? Oke, lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa yang akan menjawab jadi perwakilannya? Saya Bu. Oke, baik, Adel, silakan. Jadi apa pertanyaan? Oke, jadi menurut kelompok 2, menurut kelompok kami, keterbukaan diri memang penting dalam membangun hubungan yang dekat. Tetapi tidak berarti semua informasi pribadi harus disampaikan. Ada beberapa hal yang tetap menjadi ruang privasi seseorang. Keterbukaan perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan tingkat kedekatan serta kepercayaan dalam hubungan. Jika keterbukaan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi hubungan, justru dapat menimbulkan konflik tidak nyaman atau konflik lainnya. Oke, baik sekali ya. Jadi sesuai dengan teori social penetration theory, artinya memang untuk mencapai keterbukaan, orang tersebut pastinya harus merasa dipercaya terlebih dahulu ya. Jadi keterbukaan itu dia ada tahapannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada tahapan lapisan paling luar, kemudian lapisan tengah, baru keintiman atau lapisan paling mendalam. Plus semuanya untuk kelompok 2. Oke, baik, kelompok 3 bagaimana? Udah ada perwakilannya akan menjawab? Udah, saya. Oke, baik, Dinda, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Bu, komunikasi yang sehat dapat dibangun melalui kemampuan mendengarkan secara aktif, saling menghargai perasaan, dan menyampaikan pesan secara terbuka tanpa menyalahkan pihak lain. Oke, baik, kita kasih plus dulu untuk kelompok 3. Baik, terima kasih. Jadi dari
apa yang sudah dijelaskan semua pertanyaan-pertanyaan tadi, tentunya ini sudah dapat Ibu simpulkan bahwa rekan-rekan semua mahasiswa sudah memahami esensi dari mata kuliah ini, terutama tentang bagaimana komunikasi antar pribadi, khususnya relasi hubungan dengan keluarga dan pasangan ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, baik. Untuk tugas kelompoknya sudah selesai tadi diskusinya. Nah, sekarang mau Ibu kasih tugas nggak semuanya? Oh, mau. Boleh. Tapi nggak hari ini kok ngumpulnya. Nanti ngumpulnya minggu depan ya, setelah UTS. Tugasnya refleksi, karena kan akhir mata kuliah ini tujuannya adalah refleksi diri ya. Jadi Ibu mau kalian jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi kalian? Masing-masing nanti ya, komunikasi Anda dengan keluarga selama ini nanti dituliskan dalam kertas A4 1 lembar saja masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mampu menyampaikan pikiran dan perasaan secara terbuka kepada orang terdekat? Ini boleh dipilih nanti, mau dia anggota keluarga atau pasangan boleh ya. Kemudian apa satu hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan interpersonal? Nah, nanti ini ditulis dalam bentuk refleksi singkat dan menggunakan pemahaman pengalaman masing-masing. Jadi nggak ada yang boleh sama, apalagi nanya ChatGPT. Soalnya ini pengalaman refleksi. Oke, setuju ya semua ya? Nanti dikumpulkan melalui hard copy aja, so filenya lewat Google Drive yang nanti akan kita kirimkan ke grup kelas, dan paling lama itu minggu depan setelah UTS. Dan satu pertanyaan ini 1 halaman, kan panjang namanya juga pengalaman. Jadi ada 3 halaman atau 3 kertas A4. Oke ya. Baiklah, demikian untuk penilaian kita. Saya juga sampaikan bahwa kan minggu depan kita udah masuk UTS ya. Jangan lupa dipersiapkan materi kita, nanti pertemuan dari 1 sampai 7 dipelajari, dan itu menjadi soalnya dalam bentuk tertulis terlebih dahulu sebelum nanti di UAS-nya baru kita akan melaksanakan beberapa mungkin studi kasus dan sebagainya. Baik ya, akhirnya saya sudah membuat rangkuman pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama bahwa komunikasi yang bermakna. Jadi komunikasi dalam keluarga dan pasangan itu bukan hanya seberapa sering kita berbicara, tapi bagaimana membangun pemahaman, kepercayaan, dan kedekatan emosional. Oke ya. Yang kedua, social penetration theory. Jadi hubungan interpersonal atau antar pribadi itu berkembang melalui proses keterbukaan diri. Yang ketiga, keterbukaan perlu fondasi. Jadi keterbukaan diri hanya dapat terjadi pada hubungan yang dibangun atas empati, rasa aman, dan komunikasi yang berkelanjutan, dan tujuan akhirnya komunikasi yang sehat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat, harmonis, dan mendukung. Oke, sampai di sini sudah paham ya dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, dan Ibu sudah membuat conclusion atau kesimpulannya, dan ini nanti silakan poin-poinnya dipelajari. Oke, setuju semuanya? Baik, kalau begitu kita akhiri perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka. Video ini digunakan sebagai salah satu bagian dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sebagai rangkaian proses sertifikasi dosen. Semoga video pembelajaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.